Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM C1C021121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Yang pertama, pengertian skala pengukuran dan variabel. Skala pengukuran. Teknik pengukuran merupakan aturan dan prosedur yang digunakan untuk menjembatani antara apa yang ada dalam dunia konsep dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Proses pengukuran sangat berkaitan dengan desain instrumen. Secara spesifik, pengukuran adalah suatu prosedur kuantifikasi di mana peneliti memberikan angka atau simbol dari suatu objek dengan menggunakan aturan tertentu. Pengukuran variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari dua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Yang kedua, ada skala pengukuran. Skala pengukuran terdiri dari yang pertama skala nominal, merupakan suatu bentuk pengukuran yang melambangkan sesuatu. Dengan skala ini, objek penelitian hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan ciri-ciri yang ada pada kelompok lain. Pada dasarnya, skala ini bukan bertujuan untuk mengukur, akan tetapi hanya ingin membedakan secara kategori. Dengan skala nominal, peneliti dapat memperoleh informasi tentang masuk kategori mana tiap-tiap subjek yang dalam populasi. Hasil pengukuran dapat dipergunakan untuk membuat klasifikasi subjek berdasarkan variabel tertentu. Yang kedua, ada skala ordinal, merupakan skala ranking di mana nomor-nomor dipergunakan pada objek-objek untuk menunjukkan tingkat relatif dari beberapa karakteristik yang dimiliki objek-objek tersebut. Skala ordinal memungkinkan untuk menyatakan apakah suatu objek mempunyai kelebihan atau kekurangan karakteristik dibandingkan dengan objek lainnya. Dalam riset pemasaran, skala ordinal dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, dan kecenderungan yang relatif. Dalam skala ordinal, seperti halnya skala nominal, objek-objek yang ekuivalen menerima ranking yang sama. Yang ketiga ada skala interval. Dalam riset pemasaran, skala ordinal dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, dan kecenderungan yang relatif. Dalam skala ordinal, seperti halnya skala nominal, objek-objek yang ekuivalen menerima ranking yang sama. Secara konseptual, skala rasio dan skala interval mempunyai perbedaan yang fundamental. Akan tetapi, secara praktis, dalam penelitian tidak terlalu banyak perbedaan kegunaannya. Pada umumnya, keperluan analisis dalam penelitian dapat tercukupi dengan baik apabila pengukuran variabelnya menggunakan skala interval. Oleh karena itu, dalam penelitian psikologi dan kependidikan lebih banyak dipergunakan skala interval daripada skala rasio. Dan yang terakhir, skala rasio memiliki ciri dari skala nominal, ordinal, dan interval, dan juga memiliki nilai absolut. Karena memiliki prototipe seperti itu, maka skala ini sering dikatakan sebagai skala tingkat tinggi. Dalam skala rasio, kita dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan objek-objek dan membandingkan interval atau perbedaan. Angka-angka yang tertera atau dicatat dalam skala rasio biasanya dipergunakan untuk menilai subjek yang nampak atau kelihatan, nyata, dan faktual. Setiap objek yang besarannya dapat dihitung, maka dapat menggunakan skala rasio, seperti tingkat output, produktivitas kerja, jumlah pembelian, profitabilitas, dan lainnya. Materi ketiga ada jenis-jenis variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen atau variabel tidak bebas adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi pengubah atau pengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, variabel independen atau variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Menurut fungsinya, variabel ini mempengaruhi variabel lain. Jadi, secara bebas berpengaruh dalam variabel lain. Selanjutnya, variabel intervening, yaitu variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat ataupun pengaruh atau terpengaruh.
Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang keempat ada variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Yang kelima, variabel kontrol adalah variabel yang membatasi atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain terutama yang berkaitan dengan variabel moderator dan bebas. Ia juga berpengaruh terhadap variabel tergantung. Dan yang terakhir, variabel acak atau random yaitu variabel yang fungsinya dapat diabaikan dan pengaruhnya dapat diperhatikan terhadap bebas maupun tergantung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.